Hari ini saya akan membahas sebuah film aksi, petualangan, dan fantasi dari tahun 2005 berjudul Fantastic Four. Reed Richards, seorang ilmuwan jenius yang kebetulan sedang bangkrut bersama temannya sekaligus koleganya, Ben Grimm, membutuhkan pendanaan dan dukungan dari salah satu orang terkaya di dunia. Reed terlihat menjelaskan eksperimen yang harus ia lakukan untuk membuktikan bahwa evolusi di bumi mungkin terjadi berkat paparan badai kosmik bertenaga tinggi yang terbawa oleh angin matahari. Karena ada badai lain yang akan mendekati planet ini, penelitian yang dilakukan di luar angkasa dapat memberikan pengaruh besar pada kemajuan di bidang genetika dan kedokteran. Orang yang mendengarkan proposal ini adalah Victor von Doom yang mampu membiayai penelitian tersebut sekaligus memberikan akses kepada Reed ke salah satu stasiun luar angkasanya yang dilengkapi dengan perisai kuat untuk melindungi para peneliti dari badai tersebut. Victor lebih tertarik pada manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian Reed untuk bisnisnya, sehingga ia mengajak direktur penelitian genetiknya, Sue Storm, untuk bergabung dalam pertemuan tersebut. Kebetulan Sue juga adalah mantan pacar Reed. Victor meminta 75% dari semua aplikasi dan paten yang dihasilkan dari penelitian tersebut sebagai imbalan atas pendanaannya, dan Reed setuju karena ia tidak memiliki pilihan lain. Sue kemudian mengantar Reed dan Ben ke dalam lift, di mana ia memberitahu mereka bahwa ia akan bertanggung jawab atas peluncuran misi tersebut. Sue setuju bahwa Ben dapat menjadi kopilot untuk misi itu, sementara pilot utamanya sudah bekerja untuk perusahaan Victor, yaitu adik laki-lakinya, Johnny Storm. 6 minggu kemudian, tepat sebelum peluncuran ke stasiun luar angkasa milik Victor, tim sedang bersiap-siap untuk menjalankan misi mereka. Mereka tiba di stasiun luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik, mendarat hanya 9 jam sebelum peristiwa kosmik terjadi, dengan Victor memimpin misi tersebut. Kelima anggota tim masuk ke modul utama stasiun, satu-satunya tempat yang dilindungi oleh perisai, dari mana mereka dapat memantau badai kosmik. Sebelum badai datang, Ben akan bertugas membawa sampel dari bumi keluar dari stasiun untuk terkena paparan badai tersebut. Johnny membantu Ben mengenakan pakaian luar angkasa untuk aktivitas luar kendaraan, dan bercanda menanyakan apakah Reed merencanakan sesuatu dengan Sue lagi, karena ia memperhatikan Reed sering memperhatikannya. Tidak seperti Johnny, Ben tidak menganggap itu hal buruk, bahkan berpikir Sue mungkin masih mencintai Reed. Namun, Johnny mengungkapkan bahwa ia senang kakaknya bersama Victor sekarang, sambil memastikan ruang udara terkunci untuk perjalanan luar angkasa Ben. Sementara itu, Victor dan Sue masih berada di modul utama, berbicara tentang masa depan mereka. Victor tampak bersiap untuk melamar Sue, ingin menjadikannya lebih dari sekadar mitra bisnis. Secara bersamaan, Reed memantau perkembangan misi ketika alarm berbunyi, memberitahunya bahwa ambang waktu untuk peristiwa kosmik telah bergeser 6 jam lebih awal dari yang diperkirakan. Kini mereka hanya memiliki beberapa menit untuk membawa Ben kembali dan mengaktifkan perisai sebelum badai menghantam stasiun. Tepat saat Victor sedang melamar Sue, Reed masuk ke modul utama dan memberitahu mereka bahwa badai semakin cepat, meminta Victor untuk membatalkan misi. Namun, Victor tidak tertarik melakukannya, meyakini bahwa perisai akan melindungi mereka. Ia menyuruh Reed membawa Ben kembali ke dalam. Reed segera menuju Ben dan Johnny untuk menjelaskan situasinya. Ben khawatir ia tidak akan sempat kembali ke dalam tepat waktu, tetapi Johnny berpikir cara tercepat adalah dengan melompat menuju ruang udara. Ketika Ben melompat, Victor mulai menutup perisai ke modul utama. Sue marah besar karena Victor rela meninggalkan yang lain di luar area aman perisai. Ia segera bergerak untuk membantu yang lain. Namun, badai kosmik sudah mulai menghantam stasiun. Ben adalah yang pertama terkena gelombang energi kosmik yang sangat kuat, tetapi tidak ada dari mereka yang luput, termasuk Victor. Beberapa waktu kemudian, Ben terbangun kembali di bumi di salah satu fasilitas milik Victor, di karantina bersama dengan yang lainnya. Sementara itu, Victor segera kembali bekerja karena tidak punya pilihan lain. Bencana di stasiun luar angkasa telah menyebabkan nilai saham perusahaannya anjlok. Ia terlihat berbicara dengan para mitranya, berusaha meyakinkan mereka bahwa ia bisa membalikan keadaan, tetapi mereka hanya memberinya waktu 1 minggu sebelum memutuskan untuk menarik diri dari perusahaan. Di fasilitas karantina, Johnny merasa gelisah sehingga ia melanggar aturan karantina dan pergi bermain snowboarding di pegunungan terdekat. Saat snowboarding, ia merasakan lonjakan adrenalin yang membuat tubuhnya mulai menyala dan membakar pakaiannya. Pada akhirnya, tubuhnya benar-benar terbakar api, bahkan sempat melayang di udara selama beberapa saat. Johnny mendarat di salju, menciptakan kawah kecil yang dipenuhi air di sekitarnya. Ben kemudian mengatur kencan antara Sue dan Reed di kafetaria, ikut bergabung sebentar agar Sue tidak curiga dengan niatnya. Namun Ben mulai merasa agak aneh, jadi ia memutuskan untuk pergi ke kamarnya.
meninggalkan mantan pasangan itu duduk berdua di meja. Tak lama kemudian, mereka mulai bertengkar, dan saat itu, Su mulai berubah menjadi tak terlihat. Terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya, Su menumpahkan botol anggur, dan Reed secara tidak sengaja, serta dengan cara yang tidak manusiawi, merentangkan lengannya untuk mengambil botol tersebut. Johnny masuk ke kafetaria dengan semangat, bergegas memberitahukan mereka tentang apa yang baru saja terjadi padanya. Sementara itu, Victor sedang menunggu kedatangan Su untuk kencan mereka, dan mulai menunjukkan beberapa efek samping yang mengubah tubuhnya akibat badai tersebut, termasuk kekuatan aneh yang mulai muncul. Reed dan yang lainnya pergi untuk melihat bagaimana keadaan Ben, sambil berbicara tentang apa yang mungkin telah menyebabkan perubahan yang terjadi pada mereka. Su yakin bahwa pengaruh badai itulah yang mengubah tubuh mereka, sementara Johnny lebih tertarik pada kemampuan baru yang kini dimilikinya. Ketika ia menunjukkan kemampuan api yang dimilikinya kepada Reed dan Su, sang ilmuwan akhirnya setuju dengan Su bahwa badai tersebut telah mengubah DNA mereka secara fundamental. Ben terus memburuk dan perlahan berubah menjadi bentuk barunya. Tim yang lain tiba di depan pintu kamar Ben dan mencoba masuk, tetapi karena kode akses Su tidak berfungsi, Reed dengan mudah merentangkan lengannya dan menyelipkannya di bawah pintu hingga mencapai kunci. Ia membuka pintu tersebut yang membuat Johnny merasa jijik dengan kemampuan barunya, lalu mereka masuk dan menemukan Ben yang sedang berlari meninggalkan fasilitas itu. Victor memasuki ruangan itu juga, bertanya apa yang terjadi dengan ruangan tersebut, dan Reed memberitahunya bahwa itu adalah Ben yang melakukannya karena dia mengalami reaksi aneh setelah terpapar oleh peristiwa kosmik. Su menjelaskan bahwa mereka semua mengalami gejala yang berbeda, yang membuat Victor mulai memahami apa yang dia rasakan juga. Victor kemudian memerintahkan mereka untuk mencari Ben dan segera meninggalkan ruangan. Johnny bertanya kepada Reed apakah dia tahu kemana Ben akan pergi. Dan Reed menyadari bahwa Ben mungkin akan mencoba pulang ke rumah untuk menemui istrinya, Debbie. Ben pun akhirnya kembali ke kota, menelepon istrinya dari telepon umum di jalan dekat rumah mereka. Debbie keluar untuk menemuinya seperti yang diminta, tetapi Ben memberitahunya untuk tetap menjauh sebelum dia bisa menjelaskan apa yang telah terjadi padanya. Saat Ben keluar dari bayang-bayang dan menunjukkan dirinya kepada Debbie, dia terkejut dan lari kembali ke rumah mereka sambil berteriak ketakutan. Keesokan harinya, Reed dan yang lainnya pergi ke kota untuk menemui Debbie yang memberitahu mereka bahwa Ben telah berada di sana semalam. Sementara itu, Ben duduk di atas jembatan ketika seorang pria berpenampilan serius bersiap untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat. Menyadari apa yang akan dilakukan pria itu, Ben berusaha meyakinkannya untuk mengubah pikirannya dan mulai berbicara dengannya. Ben berhasil mengarahkan pria itu menjauh dari tepi jembatan dengan cara yang sangat menakutkan. Pria itu jatuh tepat di depan beberapa mobil yang sedang melaju, dan Ben melompat untuk membantunya, tepat saat sebuah truk besar melaju menuju mereka. Tanpa pilihan lain, Ben bersiap untuk menghadapi tabrakan dengan kendaraan tersebut dan menghentikannya dengan kekuatan tubuhnya. Karena jembatan itu adalah salah satu yang tersibuk di kota, tabrakan itu menyebabkan kecelakaan beruntun di belakang truk dan menghentikan lalu lintas lebih lanjut di jalan. Untungnya, Reed dan yang lainnya sudah berada di sana, jadi mereka keluar dari kendaraan untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, Ben berusaha mencari cara untuk menangani pria yang ketakutan dan kerumunan orang yang menyaksikan ketika dia menyadari bahwa sopir truk terjebak di dalam kendaraan. Polisi berhasil mengamankan area kecelakaan dan tidak membiarkan Reed dan yang lainnya lewat. Ben merobek pintu truk dan mengangkat sopir keluar bersama kursinya. Polisi segera datang untuk campur tangan. Mengira Ben adalah orang jahat sehingga salah satu petugas menyuruhnya meletakkan pria itu dan mundur. Tiba-tiba, kabel listrik meledak memberikan Ben kesempatan untuk melarikan diri sementara tembakan dari polisi menyertainya. Sementara itu, yang lainnya menemukan cara untuk melewati barikade polisi, memanfaatkan ketidaknampakan Su. Ketika mereka semakin dekat ke lokasi kejadian, Su memanjat sebuah mobil dan melihat Ben. Percikan api dari kabel listrik yang meledak menyebabkan kebakaran. Dan saat Johnny melihat seorang gadis terjebak di antara mobil-mobil yang terhalang di dekat tangki gas yang hampir meledak, dia berlari untuk melindunginya dari api dengan tubuhnya. Ledakan itu mengirim beberapa mobil terlempar langsung ke truk pemadam kebakaran yang datang. Truk itu terguling dari jalan dan menembus jembatan. Ledakan semakin membesar, sehingga Su secara instinktif menggunakan kekuatan lain yang dimilikinya untuk menahan api agar tidak meluas. Kecelakaan truk pemadam menyebabkan salah satu petugas pemadam terlempar keluar, tergantung di tepi truk yang hampir jatuh ke sungai. Ketika petugas lainnya mencoba membantunya, truk mulai miring semakin dekat ke sungai, sehingga Ben menangkapnya dan menahan truk agar tidak jatuh dari jembatan. Seorang petugas pemadam lainnya terlempar ke arah sungai saat Reed memutuskan untuk menggunakan kekuatannya juga.
Ben hampir saja terlepas dari truk itu, sementara petugas pemadam pertama tergelincir dan mulai jatuh. Namun tiba-tiba, Reed memanjangkan tangannya dan menariknya kembali ke jembatan. Ben akhirnya berhasil menarik truk itu kembali ke atas jembatan, dan petugas pemadam kedua berhasil memanjat kembali ke tempat aman. Namun, polisi segera mengepung Ben, memerintahkannya untuk berbaring di tanah. Mereka cukup terkejut oleh sorakan dari kerumunan sehingga menurunkan senjata mereka, dan ikut bersorak. Debbie muncul di lokasi kejadian, tetapi ketika Ben dengan antusias mendekatinya, dia melepas cincin tunangannya dan berjalan pergi meninggalkannya selamanya. Reed membantu Ben mengambil cincin yang terjatuh di tanah dan bersumpah padanya bahwa dia akan melakukan segala cara untuk mengembalikannya ke wujud semula. Kemudian, saat para medis merawat tim, salah satu petugas masuk ke tenda dan menunjukkan berita terkini. Mereka sudah dipanggil The Fantastic Four. Victor juga menyaksikan, hanya untuk melihat tim tersebut menjelaskan apa yang telah terjadi pada mereka kepada para wartawan. Victor tidak terlalu senang dengan wawancara mereka, begitu pula dengan mitra-mitranya yang memutuskan untuk menarik diri dari perusahaan tanpa melakukan negosiasi lebih lanjut. The Fantastic Four terus menarik perhatian banyak orang saat mereka diantar ke gedung Reed oleh polisi. Setibanya di laboratorium dan apartemen Reed, dia memberitahu Sue dan Johnny bahwa mereka harus tinggal di sana sampai mereka menemukan sejauh mana perubahan yang terjadi pada mereka dan mencari cara untuk membalikannya. Sementara Sue merasa nyaman di kamarnya yang baru. Dia membuka album foto Reed dan mengenang masa-masa indah mereka ketika Victor masuk. Sue meminta maaf karena tidak menghubunginya dan memberitahunya bahwa dia akan tinggal di tempat Reed, meskipun Victor bersikeras agar dokter-dokternya memeriksanya. Reed bergabung dengan mereka dan memberitahu Victor bahwa dia masih belum bisa menentukan sejauh mana perubahan DNA mereka. Victor menawarkan bantuannya, mengatakan bahwa mereka semua harus bekerja sama. Sebelum pergi, Reed meminta maaf atas kegagalan misi tersebut. Namun, Victor menyalahkan Reed atas apa yang terjadi, marah karena konsekuensinya bagi dirinya dan yang lainnya. Reed merasa mereka berdua bersalah karena Victor tidak membatalkan misi saat diminta melakukannya. Victor sangat marah dan memberitahu Reed untuk segera memperbaiki keadaan, sampai mempengaruhi aliran listrik di gedung dengan kemarahannya. Ben mendengar pertengkaran itu dan bergabung untuk menghentikannya agar tidak semakin memanas, mendorong Victor akhirnya pergi. Di dalam lift, Victor memukul salah satu dinding dan mulai menyadari perubahan yang terjadi pada tubuhnya juga. Kemudian, Reed dan Sue melakukan beberapa tes pada Johnny dan Ben, mencoba mengidentifikasi sumber dari mutasi tersebut. Pada Ben, mereka menemukan bahwa organnya menjadi padat sepenuhnya, sedangkan pada Sue, kemampuan untuk menjadi tak terlihat berasal dari kemampuannya untuk membengkokkan cahaya. Penyelidikan lebih lanjut terhadap Johnny mengungkapkan bahwa dia dapat mencapai suhu setinggi matahari, bahkan mungkin lebih tinggi. Mereka memberitahu Johnny bahwa jika dia membiarkan tingkat suhunya naik setinggi itu, dia bisa membunuh seluruh kehidupan di bumi. Dengan bantuan Reed, Sue belajar mengendalikan kemampuan invisibilitasnya, meskipun kemampuan lainnya masih sedikit sulit untuk dikuasai. Sementara itu, Dr. Victor memberitahu bahwa seluruh sistem tubuhnya berubah menjadi semacam paduan logam organik yang lebih kuat dari titanium dan lebih keras dari berlian. Dokter tersebut menduga bahwa infeksi atau perubahan ini akan selesai dalam 2 hingga 3 minggu, meskipun dia tidak dapat menjelaskan sepenuhnya kepada dirinya sendiri atau Victor. Karena dokter itu berpikir bahwa ini mungkin jenis penyakit menular, dan merasa perlu memberitahukan lembaga seperti CDC, Victor pun membunuhnya. Reed bekerja keras di labnya dan menemukan bahwa kostum mereka juga berubah, seperti halnya tubuh mereka. Kostum tersebut kini bisa berubah ukuran, menjadi tak terlihat atau bahkan tetap kebal terhadap api. Ben tertawa melihat mereka, menyebut mereka seperti band dari tahun 80-an, dan Sue memperingatkan Johnny agar tidak menggunakan kekuatannya di depan umum, karena bisa berbahaya. Kemudian Sue dikerumuni oleh penggemar karena popularitas mereka yang semakin meningkat, sehingga dia menghilang dengan kekuatannya untuk menghindari kerumunan. Ketika kembali, dia memberitahu yang lainnya bahwa mereka tidak bisa keluar lagi. Reed juga khawatir bahwa kekuatan mereka masih terus berkembang, yang membuat Johnny meyakinkan mereka bahwa dia yakin dia akan bisa terbang segera. Ben bertanya pada Reed apakah dia bisa menyembuhkan mereka, dan Reed menjelaskan bahwa dia mungkin bisa membalikan efek dari badai kosmik tersebut. Dia akan membuat sebuah mesin yang bisa mereplikasi badai kosmik dan membalikkan gelombang sinyal yang dihasilkannya, yang mungkin akan mengembalikan mereka ke kondisi semula. Namun, risikonya sangat tinggi, dengan kemungkinan bahwa kekuatan mereka akan semakin meningkat secara eksponensial atau bahkan bisa membunuh mereka. Sementara Reed bekerja di mesin tersebut, masing-masing anggota Fantastic Four beradaptasi dengan kekuatan dan pengaturan hidup baru mereka. Di sisi lain, Victor terus berubah, semakin marah setiap menitnya,
karena dia telah kehilangan perusahaannya dan media terus memberitakan kegagalannya. Selain berubah menjadi logam, Victor juga mengetahui bahwa dia kini dapat mengendalikan listrik. Dalam adegan berikutnya, dia menghadapi salah satu mitranya dan menggunakan kemampuan barunya untuk membunuhnya. Sementara itu, Reed semakin dekat untuk menyelesaikan mesin dengan bantuan ilmuwan lainnya, dan Johnny memutuskan untuk meninggalkan apartemen karena dia sudah tidak tahan terkekang di dalam. Johnny keluar dan melakukan aksi gila yang disiarkan langsung di ESPN, memaksa tim lainnya untuk keluar dan menghadapi dia atas tindakannya. Reed dan Sue memarahi Johnny karena bertindak kekanak-kanakan. Namun, Ben siap memberi pelajaran padanya. Sue menghentikan pertengkaran mereka dan Johnny mengungkapkan pada Reed bahwa dia ingin tetap seperti ini, mengatakan bahwa mereka mungkin mendapatkan kekuatan ini karena suatu alasan. Sementara itu, Victor mengumpulkan beberapa peralatan untuk menghancurkan dan mengalahkan Fantastic Four, terutama untuk membunuh Reed. Dia kemudian memantau laboratorium Reed dan merencanakan cara untuk menyingkirkan Ben terlebih dahulu. Victor menemui Ben, berpura-pura khawatir padanya dan menanamkan pemikiran dan perasaan negatif tentang Reed dan yang lainnya dalam pikiran Ben. Ketika Ben melihat Reed dan Sue kembali ke laboratorium, dia menghadapi temannya itu karena merasa Reed tidak cukup bekerja keras untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Reed memberitahunya bahwa dia perlu bersabar sedikit lebih lama agar mesin yang sedang dia buat tidak melukai mereka lebih jauh, namun Ben tidak mendengarkannya. Dia mulai memukul Reed dan ingin bertarung, meskipun Reed berhasil melumpuhkan dan menenangkan Ben. Ben meninggalkan laboratorium dan tim. Johnny dan Sue juga mengalami perpecahan, sementara Reed memutuskan untuk menguji mesin itu sendiri. Sue menyadari apa yang sedang dilakukan Reed dan kembali ke laboratorium hanya untuk menemukan bahwa Reed telah membuat kemampuannya berkembang menjadi sesuatu yang lebih buruk. Victor memantau situasi tersebut dan begitu Reed dan Sue pergi, dia membawa Ben ke laboratorium. Dia memberitahunya bahwa meskipun Reed tidak bisa membuat mesin itu mencapai kapasitas daya yang diperlukan, dia bisa. Ben cukup rentan untuk jatuh pada tipu muslihat Victor dan masuk ke dalam mesin. Victor menghidupkan mesin menggunakan kekuatannya dan mengembalikan Ben ke bentuk semula. Ketika Ben keluar dari mesin, berubah dan bahagia, dia baru menyadari bahwa Victor sudah merencanakan semua itu. Victor berkata bahwa dia telah menerima takdirnya dan kemudian menjatuhkan Ben dengan pukulan. Reed muncul tepat pada waktunya dan Victor menghantamnya keluar dari gedung, memanaskan tubuhnya hingga Reed tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan jatuh. Victor mengangkat Reed dari kaki gedung dan membawanya ke kantornya, akhirnya mengenakan topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Sementara itu, Sue dan Johnny menemukan Ben, dan dia memberitahukan mereka apa yang terjadi dengan mesin itu. Mereka juga menyadari bahwa Victor pasti telah membawa Reed pergi. Victor menyiksa Reed dengan super pendinginan dan mengarahkan sebuah misil ke laboratorium Reed untuk menghancurkan anggota tim super lainnya. Johnny dan Sue melihat misil tersebut sehingga Johnny melompat dari gedung, berharap dapat mengalihkan misil itu dari laboratorium, dan secara naluriah mengetahui bahwa misil tersebut adalah pelacak panas. Johnny akhirnya bisa terbang dan mengarahkan misil itu pergi, membuangnya dengan cara yang cukup aman. Sementara itu, Sue pergi untuk membantu Reed dan Ben kembali ke dalam mesin, untuk mendapatkan kekuatannya kembali agar dia bisa membantu melawan Victor. Sue menjadi tak terlihat, dan melepaskan belenggu Reed saat Victor muncul, dan mereka mulai bertengkar. Ketika dia tidak bisa membuat Victor mendengarkannya, Sue menyerangnya dengan kekuatannya. Victor melawan balik dan dia menghilang, namun Victor masih bisa menemukannya dan siap untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Ben menerobos dinding dengan semua kekuatannya kembali dan memukul Victor. Mereka berdua membebaskan Reed, tetapi Victor langsung menyerang Ben dan melemparkannya keluar dari gedung. Setelah mereka jatuh ke tanah, mereka dikelilingi oleh kerumunan orang dan polisi. Petugas menembak ke arah Victor, menyadari bahwa dia adalah ancaman yang lebih besar. Dan saat dia hendak menyerang mereka, Ben melemparkan sebuah mobil ke arahnya. Victor tidak terluka sedikit pun, sehingga pertarungan berlanjut hingga dia berhasil menjatuhkan Ben. Sebelum dia bisa membunuhnya, Reed dan tim muncul dan melindungi Ben, menyerang Victor. Penjahat itu meningkatkan kekuatannya dan menyerang The Fantastic Four, namun mereka tidak bisa melawannya. Reed berhasil menahannya untuk sesaat hingga dia memberitahukan rencananya pada Johnny untuk menggunakan level kekuatan tertingginya dan menyerang Victor. Ben menarik Reed dari Victor sementara Johnny menciptakan api dan Sue menahan api tersebut dengan kekuatannya. Setelah mereka membuat tubuh metal Victor cukup panas, Ben menyiramnya dengan air. Itu menghentikan Victor karena logam yang didinginkan dengan cepat menjadi keras. The Fantastic Four akhirnya mengalahkan penjahat yang mereka bantu ciptakan dan menjadi tim superhero, mendapat pujian dari orang-orang di sekitar mereka.
Kemudian mereka merayakan kemenangan mereka di atas kapal. Ben bersama pacar barunya, sementara Reed dan Sue bertunangan. Johnny masih sibuk dengan tingkah lakunya yang biasa. Dalam adegan terakhir film, Victor terlihat masih hidup tetapi sedang dikirim kembali ke tanah asalnya, Latveria. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.